Ditempatkan di rutan yang sama dengan mantan anak buah Ferdi Sambo, nasib Baradae kini dicemaskan. Baradae dikepung anak buah Sambo. Terkait penempatan Baradae yang ditaruh di rutan yang sama dengan mantan anak buah Ferdi Sambo jadi sorotan. Terlebih diketahui, Baradae adalah justice kolaborator yang akan menguak tabir kejahatan Ferdi Sambo CS. Dijamin keselamatannya oleh LPSK, nasib Baradae di rutan baru pilihan kejaksaan justru memicu kecemasan. Terlebih, kejaksaan mengaku tak akan membeda-bedakan Baradae dengan tersangka lain. Richard Eliezer masuk dalam perlindungan LPSK, ada perbedaan dengan tersangka lain? Tanya awak media. Baradae RE ini kan ada di LPSK di belakangnya. Saya sudah sampaikan pada LPSK perlakukan terhadap RE sama saja seperti tersangka lain, tidak dibedakan. Pungkas Fadil Zumhana akan memperlakukan Baradae sama dengan pelaku pembunuhan Brigadir J yang lain. Pihak kejaksaan tampak yakin dengan kliennya. Hak LPSK melindungi Baradae semakin mungkin itu ada di perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai jaksa memperlakukan sama perlakuan terhadap RE, nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE dalam hal justis kolaborator, kata Fadil Zumhana. Pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar Bareskrim Polri pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Pihak kepolisian bakal menyerahkan seluruh tersangka kasus pembunuhan Brigadir J maupun kasus obstruction of justice kasus tersebut. Total ada 11 tersangka yang akan dilimpahkan kepolisian ke kejaksaan, diantaranya ada 5 tersangka di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Putri Cendrawati. Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J juga telah ditetapkan 7 tersangka, termasuk Ferdi Sambo, sedangkan 6 tersangka lain adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cukputranto dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar pasal 49 JO, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 JO, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP sebelum diserah terimakan kepada jaksa penuntut umum CPU Ferdi Sambo CS akan diperlihatkan ke publik terlebih dahulu. Hal tersebut diungkap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Adapun pelaksanaan tahap 2 nanti diketahui akan dilaksanakan di Bareskrim Polri pukul 13.00 WIB. Namanya pelimpahan tersangka dan barang bukti kan tidak mungkin hanya dokumen, kata Brigjen Andirian Jayadi dikutip tribunnews.bogor.com dari Tribun News. Mendatangi kejaksaan, pihak penyidik kepolisian membawa 7 kontainer berukuran besar. Di dalam kontainer tersebut berisi barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J. Barang bukti tersebut diantaranya terdiri dari pistol, magasin, peluru, hingga berkas-berkas penting. Dikutip dari Kompas TV, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengungkapkan, tujuan dari pelimpahan perkara kasus kematian Brigadir J, pihak dari kejaksaan rupanya tengah mengupayakan agar perkara hukum yang menimpa mantan Kadif Propam Polri dan jajarannya itu segera disidangkan. Rencananya sidang kasus kematian Brigadir J yang diprakarsai Ferdi Sambo CS akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tujuan penahanan bahwa untuk memudahkan proses persidangan karena kita ingin perkara ini dilakukan persidangan secara cepat dan berdaya ringan dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan, ujar Fadil Zumhana. Mengurai detail, Fadil Zumhana pun merincikan nama tersangka dan tempat calon terdakwa itu akan menetap selama persidangan kasus Brigadir J. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice akan ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKP Arif Rahman.